Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram dan TikTok kami di @medio by KG Media. Di episode ini, kita akan menyelami kisah The Popo, seniman yang berkarya melalui dapur masaknya. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan The Popo membawa kisah tentang pengkaryaan, bentuk penilaian atas karya yang tulus dari seporsi sajian dan lidah penikmatnya. The Popo juga menyisahkan peran mendiang ayah dan istri dalam karyanya. Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Lo memaknai hidup lo dengan masak ini apa? Lo dikenal sebagai seniman atau muralis lah atau bahkan dosen. Tiba-tiba masak itu lo gimana itu ceritanya? Ini sebenarnya profil yang lama gue sembunyiin sih sebenarnya. Gue merasa keanoniman gue itu ketika orang nggak tahu gue bisa masak. Itu baru gue anonim. Kalau misalnya di graffiti ya, orang ketemu profil gue, wah ini lu The Popo ya gitu. Oh iya gue The Popo. Gue nggak ngerasa anonim karena buat gue pengkaryaan itu belum terlalu penting lah pengkaryaan gue. Tapi kalau udah masak mungkin kayaknya penting banget. Jadi orang harus melihat si produknya daripada profil gue. Gitu. Gue pengen yang kayak datang nggak tahu ini buatan siapa, makan. Kalau komplain bisa langsung tanpa harus ada sugesti ini Popo yang bikin gitu. Kayak gitu-gitu, gue senengnya kayak gitu. Kalau di berkesenian tuh lebih yang gue udah 21 tahun 5 tahun belakangan ini jadi nggak ada effortnya gitu. Gue minim revisi. Karena orang terima semua ya? Terima semua, bahkan yang ketika orang lain yang bikin terus gue ambil, terus gue bilang ini karya lo, orang gak ada komplain, percaya. Itu pada level itu? Iya. Itu menjemukan buat lo? Banget. Nggak ada perang gitu, dalam arti itu nggak ada perang. Kalau masak kan lu, yang menariknya gini, gue masak, ini orang udah respect banget nih sama gue. Tiba-tiba, kok masakin? Sepanjang masak tuh kayaknya dia kagum banget sama gue. Ketahuan ya, maksudnya gesturnya gitu. Entah dia ngelihat karya gue dulu atau apa gitu. Tiba-tiba gue asinin nih. Gue asininnya 5 kali lipat gitu. Gue asinin nih. Gue mau tahu reaksinya. Dia kayak ragu. Aduh anjing ini asin banget. Terus kata dia, kok gue tuh demen karya-karya lo, cuman nih masakan lo asin banget. Gue nggak bisa bohong. Nah di situ kan di makanan tuh yang gue demennya, ketika secara obrolan lo mungkin wah enak nih enak, gestur lo nggak bisa bohong. Beda sama seni ya, seni mah anjing busuk parah, asli sebel gue. Tapi kalau makanan lo nggak bisa, bahasa tubuh lo nggak akan membohongi apa yang lo rasain ya. Iya, gue nggak tahu kenapa ya. Ya contoh kayak, ya gue seneng ngeliat challenge yang di TikTok deh, yang challenge makan lemon. Ya kan, yang tahan ekspresinya ya. Ya itu contoh kecil ya. Lu suruh di sini nih anak-anak, ya pernah taruhan kan. Nih 100.000, nih blimbing dulu, yang ada ekspresinya lu ambil 100.000. Wah itu lucu banget. Maksud gue emang makanan tuh jujur banget sih. Makanan jujur banget. Yang bohong tuh review. Gue nggak percaya review makanan sih. Sejauh gue ngeliat di YouTube. Tapi review itu kan jadi kayak kalau untuk sekarang orang makan kan guide-nya dari review ya. Lo maknanya gimana kalau lo nggak percaya sama review? Nggak tahu. Gue selalu bilang ya gue cuman ngiler secara visual lah. Lo bisa, kita nggak ngomongin rujak ini enak apa enggak, tapi lo kalau ngeliat rujak tuh kayak ngiler lo. Itu udah cukup sih sebenarnya. Itu udah cukup memakai indera lain di tubuh lo gitu. Terus kayak gue ngerasa
berbicara makanan yang paling benar adalah pengalaman. Jadi nah gue kemarin baru ketemu ada warung temen gue. Dia orang baik banget lah, ini bapak-bapak, dia orang baik banget. Masaknya tuh tulus banget gitu. Suatu ketika dia dagang, dikasih bintang 2 nih sama pelanggannya. Kata pelanggannya dia tulis, nggak seenak yang gue temuin di sosial media. Terus dikasih bintang 2 gitu. Lah makanan tuh maksud gue, loh lu makanan gak enak dikasih bintang 2 kecuali lu ke warung itu terus dilayaninnya, nih sendoknya biar, nih garpunya biar, itu baru lu kasih bintang 1 gitu. Ini cuman makanan gak enak atau makanan tidak seenak yang ekspektasi dia. Menurut gue jahat banget sih, menurut gue ya, maksud gue karena tahu yang masaknya ya ampun orang dedikatif banget gitu ya. Iya gitu, kayak nggak tahu deh, gue kayak ngerasa gue tetap semangatin gitu, Pak tetap semangat, karena dia bilang, Mas Popo saya dikasih bintang 2 nih, makanan saya nggak enak ya gitu. Gila lu, makanan lu udah nggak ada yang kurang. Gue bilang, Pak makanan itu unlimited Pak, lu mau sampai mana gitu. Cukup, kalau udah cukup segini cukup. Ini buktinya ada orang kata dia nggak terlalu enak seperti apa yang dikatakan di sosial media. Ya enggak, udah nggak usah, itu mah dia suruh makan aspal aja orang kayak gitu udah. Tapi kan soal makanan, kalau gue sering percaya dengan ada game kalau soal rasa kan nggak bisa lo perdebatkan kan? Iya ya, betul. Tinggal ekspektasi rasa lo kayak apa. Betul. Kalau cocok ya berarti klik. Kalau enggak lo butuh tempat makan lain kali kan? Iya, sesimpel itu sih sebenarnya. Cuman buat gue si review ini jadi sabda gitu. Iya kan? Jadi nge-guide orang seolah-olah dia yang bener ya? Iya kayak food blogger gitu, katakan, terus dia selebgram juga, terus bilang anjing nih enak banget nih, makanannya enak. Pas gue coba, nggak enak. Yang disalahin tuh si warungnya. Bukan si food blogger ya kan? Si food bloggernya gitu, maksud gue. Kok udah aneh ya? Nggak tahu deh, gue kayak ngerasa mungkin gue yang aneh gitu. Gue ngelihat video masak aja di YouTube udah aneh, kata gue. Harusnya ada bau nih. Kayak orang masak. Nyium gitu ya? Ya bisa dicium ya, ini aromanya. Ya mana bisa dicium gitu, kayak udah aneh gitu. Yang paling bener memang masak itu udah nggak bisa digantikan dengan online sih. Real ya, live. Harus sowan, ada proses sowan. Lu ketemu gitu, itu menarik. Sesakral itu sih kalau menurut gue ya gitu. Lo mempelajari masak dari mana dulu? Nggak dari mana-mana. Nah kalau mempelajari masak ini menurut gue emang gue di saat yang bersamaan gue ngeliat video masak di YouTube itu aneh. Di saat yang bersamaan lagi gue belajar dari situ. Ya itu kan gue mesti ini aneh, tapi gue mau belajar dari ya mungkin gue yang aneh gitu. Tapi kurang lebih gue banyak belajar dari YouTube. Gitu. Seseru kayak wah ada menu apa ya, udah nih treatmentnya aja. Cuman kalau yang udah bagian ya enak ya guys yang kayak gini nih wanginya anjing nih kata gue, enggak lah udah gue masak sendiri. Wah ternyata wanginya kayak gini. Tapi kalau di media sosial kan tampilan kuat banget tuh. Sementara lo kayaknya nggak belajar dari situ. Tampilan makanan lo kayak wah anjing parah. Bahkan yang gue posting sekarang, tampilan makanan gue masih beauty. Gue tuh pengen yang tiba-tiba ada obeng, ada kunci Inggris kayak gitu. Gue masih yang kayak, ini masih beauty ya? Gimana ya biar nggak jorok tapi masih menghargai makanan. Ya gue juga nggak mau sejajarkan nasi, terus ada sepatu gitu. Ya enggak lah. Ya maksudnya itu kan levelnya beda. Cuman buat gue ini masih beauty nih, gimana ya caranya ya gitu. Gue masih belajar itu sih. Gitu. Dalam berkesenian lo, masak itu bagian dari strategi atau emang lo pengen ambil jaraknya dengan kesenian? Banyak pertanyaan ya kalau gue di kelas dulu suruh milih, Bang, lo kalau di dunia ini suruh milih berkesenian apa masak? Gitu. Gue pasti milih masak. Maksudnya
dimasak itu kayaknya udah ada seninya gitu. Cuman kalau di berkesenian belum tentu ada masakannya gitu. Maksud gue gimana ya? Tapi gue lebih seneng masak sih. Lebih seneng masak ya. Seneng masak. Untuk hidup lo sendiri ini menggembirakan banget berarti ya? Selama sama Warkowski ini udah jalan 4 tahun. Ini hidup paling bahagia. Hidup paling menyenangkan kalau menurut gue. Terus yang penting tuh nikmat ya. Nikmat banget. Bahkan ketika Warkowski sekarang nih, ini udah terlalu berlebihan kalau menurut gue. Awalnya tuh gue pengen punya kitchen island, kitchen bar, setnya tuh depan 4, samping 4. Gue masak di tengah. Kalau ada apa-apa sama makanan tuh bisa komplain langsung. Atau bahkan lu bisa ini bawa bahan makanan dari rumah. Kok gue nggak makan daging nih, tapi gue punya sayur lebih, gue bisa masakin ya. Itu gue Warkowski pengen kayak gitu. Itu konsep dari mana lo dapet itu? Dulu di catering nyokap. Dulu waktu gue SMP kan gue nganter catering. Cuman gue nggak banyak belajar masak di situ sih. Karena gue bagian ngantar ke pabrik, ke kantin kayak gitu. Tapi gue seneng banget ketika si catering tutup, terus gue ngeset kitchen island itu sendiri. Yang masak tuh pegawai nyokap. Oh oke. Yang masak, yang makan. Yang makan. Lo yang ngeset itu, lo yang masak? Gue yang masak. Masak. Ya dicengin lah pasti dicengin. Masak apaan nih gitu. Kok baunya kayak tai. Kayak gitu-gitu. Tapi oke, gue seneng banget. Terus yang kayak dari 10 orang katakan dia punya ingredients beda-beda. Itu yang bikin di kelas 3 SMP gue ngerasa makanan itu nggak ada batasnya. Makanya lo bilang tadi ya ke bapak-bapak yang dapat bintang 2 itu ya. Makanan itu nggak ada batasnya. Gue ngerasa kayak lu masak aja. Yang paling aman adalah masakan ketika gue masak orang lain gak suka tapi gue suka. Itu kan udah paling setidaknya nggak berakhir di tong sampah nih. Ada yang menikmati kan? Ada yang nikmatin. Tapi gue suka, mungkin selera gue yang salah mungkin ya gitu. Itu paling aman sebenarnya. Di beberapa temen yang gue kenal sih seniman kan dia punya strategi, misalnya berkesenian satu masa terus dia punya yang lain. Kayak jadi siklus untuk dia safety net juga sih. Lo mengalami ini sebagai cara untuk lo bertahan di kesenian? Enggak juga. Tahu cuman secara nggak sadar ternyata misalnya ya 7 dari 10 temen gue yang datang ke sini, yang datang ke gue tuh butuh karena masakan gue kayaknya. Yang 3 lagi ya berkesenian. Dan itu cuma ngobrol, nggak beli juga. Dan membosankan menurut gue. Lu kesini ngobrol seni cuman nggak beli, brengsek lu gitu. Setiap gue punya kaos, lo bisa nih harga temen, ya anjing ini mendingan. Lu itu gue kayak mati pelan-pelan gitu, mendingan gue masak aja deh gitu. Tapi buat gue ini cuman intuisi gue aja sih. Gue dimasak itu bukan menyelamatkan diri sebenarnya. Gue merasa selama gue sehat, selama gue hidup dan selama gue bisa ngobrol atau selama gue bisa melihat, kayak gue hidup gue selamat gitu. Entah gue dalam keadaan miskin atau apa ya itu tetap selamat. Cuman levelnya aja beda gitu. Cuman dimasak tuh kayak gue selalu bilang ini playground. Si dapur gue ini kayak playground banget. Sampai ya gue pernah beberapa kali bersih tegang sama istri gue tentang sistem di Warkowski yang pada akhirnya dia paham, gue paham gitu. Kayak lo kok ngasih makan mulu ke orang gitu, nggak bayar. Terus lo kok bikin gimmick-gimmickin, lo secara bisnis gimana gitu. Basic bisnis gue nggak ada sama sekali. Cuman gue intuisi aja kayak gue harus masakin nih orang nih. Kayak contohnya gitu, satu ketika ada konsumen, bang, gue cuma punya duit 15.000, di sini dapat apa ya? Nah itu kan tahu diri itu ya. Dia kayak gue secara intuisi, anjing nih orang tahu diri nih, 15.000 dapat apa gitu. Kalau masalah bisnis bisa aja gue gini, ya paling es teh manis 3, 5.000 gitu kan. Secara bisnis ya, gue tetap dapat untung, dia juga tetap dapat sesuatu. Cuman gue kayak mau ngasih lebih gitu. Intuisi lo berkata lain. Iya. Ya udah, nih gue ambil 15.000, lu pilih apa yang lu mau. Tiba-tiba ada orang yang ngeliat gitu kan, oh gue bisa juga dong kayak gitu. Silakan coba, dicoba juga. Bu, gue punya duit 15.000 nih,
gue bisa apa? Intuisi gue nggak jalan nih. Apa ya, Indomie paling gue beliin aja deh. Itu kayak nggak tahu, gue beneran 4 tahun terakhir ini, 4 tahun belakangan ini gue memegang teguh intuisi gue. Kayak ketemu orang kan, beda-beda tuh. Ada yang so asik, ada yang beneran sopan, ada yang apa gitu. Gue ngerasa kayak ya penolakan harus langsung. Kalau gue kayak nggak betah deh ngobrol sama lu, kayak ntar aja deh ngobrol gitu. Bukan berarti gue harus ya milih-milih, nggak gitu. Tapi karena intuisi itu yang iya, mengatakan intuisi dulu, ya? dan udah deh, gue udah cukup kayak selalu bilang oh ya bisa padahal gue juga susah sendiri gitu. Itu pokok pangkal keributan lo sama istri? Lo intuitif, istri lo merasa harusnya bisnis nggak begitu? Iya gitu. Nggak ribut sih, cuman kayak kok Beda bisnis paham. gitu, beda paham aja. Cuman pada akhirnya yang tadi gue bilang itu adalah playground. Gue berusaha oke, hari ini kita bersih tegang. Besok lo akan menikmati lo main di sini. Ketika dia di sini ketemu orang-orang, dia ngerasa seru juga ya gitu. Terus ada teman-teman, ada seseorang yang datang yang kayak gue pengen makan, cuman gue nggak bawa gue bawanya cash doang gitu. Ini kan non tunai gitu. Oh bisa, ya udah deh, gampang diatur. Jadi sebenarnya ada kompromi gitu. Tapi tergantung intuisi. Gue mau berkompromi atau enggak pada saat momen itu datang gitu ya. Kan ada juga yang tiba-tiba misalnya dia kenal gue dari pengkaryaan lah, si The Popo gitu. Ngelihat gue masak, dia di situ. Po, job mural sekarang sepi, sekarang lu masak gitu. Terus gue ngelihat sepersekian detik aja. Oh ini nggak mesti respon gue. Iya nih gitu, udah. Masuk aja. Untungnya pakai masker kan. Gue nggak perlu. Ekspresinya gesturnya nggak dapat. Betul. Oh nggak perlu nih.